Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini menggunakan casing kecil, tapi emang agak panjang ke depan ya. Dengan tampilan simple, tapi dia itu RGB dan juga performanya sangat kencang sekali. Sesuai harganya, seperti contoh yang ada di sini, satu paket PC di harga 12 juta lebih sedikit. Apakah ini worth it atau tidak? Menggunakan seri AMD Ryzen 5 7500F dan juga di sini RTX 4060. Dan bagaimana performanya? Kalau menurutku, combo yang bagus lah untuk yang ada di sini, apalagi di harga terjangkau menggunakan serinya AM5 serta mempunyai di DDR5 di harga 12 juta lebih sedikit. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya menggunakan Ryzen 5 7500F yang tray. Meskipun tray masih ada boxnya lah, di harga 2.150.000. Ini ada CPU coolernya tapi nggak kepake ya, dari AMD. Dan juga prosesornya ada sangat cepat di bagian dalam sini, 6 core 12 thread yang paling banyak orang mencarinya lah, di harga 2 juta lebih sedikit. Saingannya Core i5 Gen 12 maupun Gen 13. Meskipun dia itu serinya 7000 series, tapi dia itu masih bisa bersaing daripada di generasi atasnya, yang dimana di 8000 series. Dan paling banyak orang juga membeli ini 7500F karena harga terjangkau tapi performa dia itu kencang. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Asus A620M, serinya adalah HDV, nggak ada boxnya ya, karena saya dipinjam dari AMD, cuma ada low spec-an aja, tapi nggak masalah sih untuk itu. Dan juga motherboardnya di harga 1.580.000, yang dimana sudah menggunakan DDR5, karena serinya AMD yang AM5 semuanya menggunakan DDR5, jadi emang gak mahal sedikit, nggak masalah untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Clef, yang dimana 2x16GB di 32GB kit tersetatkan di bagian dalam sini, di harga hampir di 1,6 juta lah untuk ini. 32GB kit udah lebih dari cukup di kecepatan di 6000 MHz, jadi harusnya kencang lah untuk ini. Dan juga sangat longgar banget RAM-nya untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup lah, 32GB. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU RTX 4060 dari Asus. Ini tuh second ya, di harga 4,4 juta kalau diibaratkan, tapi garansinya itu masih hidup sampai di 2026, jadi aman lah untuk ini. Dan juga dia ada performanya bagus, hemat daya, dan dual fan menampakkan di bagian dalam sini. Ada backpacknya juga, membutuhkan 8 pin power. Dan kita lihat aja nanti bagaimana performanya. Kita kumpul menggunakan Ryzen 5 7500F di PC yang ada di sini. Untuk gaming, apakah bagus atau tidak di 2K, bukan di Full HD. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Innovation ya, 512GB yang kecepatannya di Gen 4 tembus sampai di 5000-an lah, di harga sekitar 600.000 untuk ini. Dan juga pertama kali di bagian mopus ini, di bagian bawah CPU coolernya kelihatan lah ada list berwarna biru maupun putih. 512GB udah lebih dari cukup untuk mengisi Windows dan juga beberapa game yang penting menggunakan NVMe. Dan apalagi ini di Gen 4 terbilang ini kencang. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari APNX AP1V. Sebagai contoh yang ada di sini penampakannya, CPU coolernya tersebut dia itu agak besar, tapi untuk mendinginkan Ryzen 5 7500F lihat aja nanti di akhir video. Dan juga harganya sekitar di 500.000-an lah untuk yang ada di sini. Tampilannya sangat clean, simple, RGB dari segi fan-nya, berbeda seperti di CPU cooler pada umumnya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari PC cooler KG 550W. Ini terbilang ya terjangkau lah, di harga sekitar 620.000. Untuk mengangkat Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060 pastinya bisa, karena di sini dia itu hemat daya, jadi ya mana-mana aja sih menggunakan 550W 80+ bronze yang banyak orang mencarinya juga. Dan aku pun suka memakai ini ya, dari segi power supply-nya untuk rakit di rakitan yang sebelum-sebelumnya. Dan power supply-nya di bagian dalam sini, di bagian atas di posisi casing ini, jadi dia tidak kelihatan di bagian depan maupun samping, tapi di bagian belakang dia itu kelihatan lah power supply di bagian dalam sini. Dan kita lihat aja nanti seberapa maksimal wattnya untuk PC yang ada di sini, apakah ini bisa menghandle-nya atau tidak. Ya pastinya bisa lah untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari GMAC Spark. Untuk yang ada di sini lebih kecil daripada yang pada umumnya, atau hampir menyerupai di ITX lah, meskipun dia itu memanjang ke depan seperti ini. Dan sangat cocok sekali untuk kalian yang merakit PC menggunakan casing kecil. Meskipun di harga 600.000-an dia itu belum free fan sama sekali ya, tapi nggak masalah untuk yang itu. Tapi ada keunggulan yang lainnya, di bagian samping tempered glass, samping juga tempered glass, dan apalagi ban yang ada di sini dia itu juga bagus bahannya.
Dan selanjutnya saya menambahkan fan ada 3 fan dari Seikotep NR12. Ini produk terbaru sih, di harga 60.000 terbilang ini murah. Ada 3 berarti 180.000. Nah, di mana 2 yang ada di sini dia tuh reverse. Jadi tampilannya dia itu berbeda seperti pada umumnya. Dan juga fungsinya mengambil udara dari luar ke dalam untuk di bagian atas, dan di bagian belakang ini dia itu keluar. Kenapa memilih reverse? Supaya tampilannya dia itu bagus di bagian bawah sini kalau kalian melihatnya. Tidak kelihatan logonya lah, logo dari segi di bagian sisi satunya. Jadi ya itu sih, tergantung posisi kipas kalian untuk pilih reverse ataupun yang biasa. Dan tampilannya sangat cakep sekali, bertemakan hitam kecil full ARGB seperti penampakan yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu semua paparnya. Sudah saya sebutkan satu persatu apakah ini rekomen atau tidak. Di harga 12.200.000 menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060 yang ada di sini. Meskipun second nggak masalah sih, yang penting masih ada garansinya. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HP monitor menggunakan APNX AP1V untuk mendinginkan Ryzen 5 7500F, yang dimana minimal yang mendapatkan di 53 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Terbilang ini dingin semua, meskipun minimalnya agak panas sedikit, tembus di 50-an. Untuk yang minimalnya cuma diem aja di titik tapi tak ngapa-ngapain, yang untuk paling tinggi di 53 derajat. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench, dan yang untuk paling tinggi cuma di 75 derajat, ini pun dingin. Jadi aman menggunakan APNX AP1V. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1440p dan juga settingan Very High, dia tuh mendapatkan di 172 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan, apalagi di settingan 2K, dia tuh masih lancar di atas 150 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan rata kanan. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 95 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misal di settingan high, mungkin bisa lah mendapatkan di 60 ataupun di 70 fps untuk yang ini. Jadi tergantung kalian, cari grafik yang bagus ataupun fps yang lebih. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Kalau gamenya ini tidak terlalu berat, jadi bisa aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 80 fps. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 236 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di 200-an. Gamenya ini ya ringan, jadi ya wajar sih untuk di gamenya Tom Clancy. Apalagi sama seperti di game Valorant, juga masih aman, bisa tembus di 400-an fps untuk yang itu. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 104 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya sama seperti di game Shadow of the Tomb Raider, yang dimana gamenya tidak terlalu berat, jadi ya wajar sih untuk yang ini settingan rata kanan bisa lancar jaya di 100 fps-an di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga masih aman dan juga lancar lah. Dan kalau misal di settingan high, dia tuh bisa mendapatkan di 60 sampai di 70 fps. Tapi tergantung selera kalian, mau cari grafik yang bagus ataupun fps yang tinggi supaya lebih smooth. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan Very High, dia tuh mendapatkan di 78 fps. Ini pun juga lancar jaya. Meskipun belum di settingan rata kanan, tapi dia masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan Very High. Jadi ya wajar sih untuk yang ini, bisa dibilang emang agak berat gamenya. Tapi masih bisa lah kalau di settingan rata kanan, tapi di resolusi 1080p. Dan lanjut ke Blender, menggunakan Project BMW, dia tuh mendapatkan di 22 detik menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060 CUDA core-nya.
terbilang ini cepat. Performanya tersebut setara dengan Core i5 Gen 13 13400F. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 90 watt. Ini pun cukup tinggi. Biasanya cuma di bawah 60 ataupun di 60-an. Tapi kalau yang ini hampir di 100 watt. Emang agak aneh ya. Padahal cuma di Maja DTX tidak ngapa-ngapain yang mentok paling bawah di 90 watt. Dan apalagi ini maksimal yang mendapatkan di 242 watt. Ini pun terbilang tidak boros, tidak irit di tengah-tengahnya. Dan apalagi menggunakan RTX 4060, ya wajar sih hemat daya. Untuk yang ini saat tes di gaming dan yang mentok paling tinggi cuma di 242 watt aja. Ini pun udah bagus. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup untuk menghandle PC yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 12 juta mendapatkan RTX 4060 serta Ryzen 5 7500F, apakah ini bagus atau tidak dengan tampilan seperti ini? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Tapi balik lagi tergantung selera kalian. Dari segi part-partnya ada yang disuka, ada yang tidak, ya bebas sih untuk yang itu. Dari segi casing, CPU cooler, NVMe maupun yang lainnya. Kalau misalnya pengen cari yang lebih murah juga bisa lah dari segi part-part yang ada di sini. Bisa sampai di 10 jutaan ataupun di 11 juta lebih sedikit. Tinggal menyelesaikan budget kalian. Tapi kalau yang ada di sini, temanya tersebut PC kecil tapi kencang dan juga tampilan RGB. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060 Second, tampilan PC kecil RGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.